Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Pada siang yang berbahagia ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa tetap melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini kita lanjutkan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, kita alhamdulillah sampai dengan jam 1:15 sudah hadir 11 peserta, 34 Assalamualaikum. peserta yang sudah hadir. Waalaikumsalam. Selamat datang dan bergabung Bu Nur Habibah. Nggih, matur nuwun Pak Sukari. Alhamdulillah bertambah satu lagi peserta kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lancarnya kegiatan ini nanti saya siapkan sebuah presentasi karena salah satu tantangan di level mahir ini adalah pengelolaan bank soal, utamanya import soal di LMS model. Kenapa demikian? Karena dipastikan Bapak Ibu guru sudah memiliki apa istilahnya itu, bank soal dalam bentuk Microsoft Word, ya, dalam bentuk Microsoft. Nah, dalam presentasi saya ini izinkan saya menyampaikan tentang bagaimana import soal pada LMS model dengan menggunakan format icon dan GIF. Yang kedua format ini murni full text. Tidak ada gambar sama sekali. Jadi ini membantu misalnya guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, atau guru lain yang sosiologi atau apa yang tidak ada gambar. Ya, murni teks. Atau membuat jawaban atau mungkin isian singkat tanpa ada gambar. Oke. Nah, sebelum kita melakukan proses membuat import soal, kita perlu membuat kategori di bank soal. Dalam rangka apa? Untuk memudahkan pengelompokan soalnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika kita menggunakan format icon. Nah, tentu mungkin file yang kita miliki nanti tentunya dalam bentuk Microsoft Word, kemudian kita copy paste dalam
notepad gitu ya. Nah, di notepad itulah nanti format icon itu harus kita perhatikan. Jika kita tidak perhatikan, maka yang muncul adalah masalah atau gagalnya proses import. Ya. Contoh misalnya, setiap antar soal harus diberikan tanda baris baru antar soal. Akhiri pertanyaan dengan tanda tanya atau titik. Option pilihannya harus menurun, tidak boleh menyampingkan. Kemudian jawabannya menggunakan format answer. Tapi format answernya nanti harus huruf besar semua, nggak boleh huruf kecil. Jika ada contoh pertanyaan yang mengandung paragraf cukup banyak, maka sementara itu diabaikan dulu. Nanti diupdate pada saat soal itu sudah. Oke, contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Oke. Soal tanda tanya option. Kunci jawabannya. Harus diperhatikan benar. Oke. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah di sini tidak ada gambar satupun. Semuanya teks. Berikutnya. Format GIF. Yang perlu diperhatikan, sama-sama menggunakan notepad. Soal dan jawaban pisahkan dengan kurung kurala. Pilih jawaban yang benar dengan tanda sama dengan. Pilihan jawaban yang salah gunakan tilde. Satu soal satu dengan soal yang lain pisahkan dengan baris kosong. Kemudian kita simak. Contohnya ini yang GIF. Ini yang GIF. Formatnya harus demikian. Buka kurung, tutup kurung. Itu contoh. Nah, kemudian ada juga contoh untuk isian singkat. Gunakan format GIF juga. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh antar soal harus ada baris baru, kemudian persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama disebut titik-titik. Apa jawabannya masyarakat? Pengakuan menurut kenyataan yang ada disebut dengan titik-titik, jadi jawabannya tepat. Dan seterusnya. Itu contoh-contoh. Nah, contoh seperti ini kadang-kadang begitu Bapak Ibu terapkan, kadang-kadang error.
gagal. Lah. Salah satunya kadang-kadang mungkin ada format atau mungkin ada tanda yang mungkin kita terlupa atau terlewat. Ya, jika formatnya benar, insya Allah, it's okay. Nah, di grup itu juga sebenarnya di samping item dan gift, saya juga menuliskan panduan tentang penggunaan exam view. Karena pasti akan muncul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau ada gambarnya? Kalau ada gambarnya, saya sudah kirimkan kemarin di awal-awal pertemuan, yaitu tahap demi tahap. Jadi karena langkahnya panjang, jadi ya saya beri dalam bentuk panduan, biar bisa diikuti tahap demi tahap. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini slide saya sudah yang mau saya bahas adalah tentang backup restore sebelum saya memberi contoh ke membuat soal. Oke, saya akan masuk pada salah satu browser saya di rumah baru. Contoh saya akan seperti ini. Ini misalnya tahap 3. Saya kepingin nanti ada mahir tahap 4 atau tahap 8. Maka rumahnya harus disiapkan dulu Bapak Ibu. Rumahnya harus disiapkan dulu. Masuk ke course, ya. Manage course. Harus kita siapkan dulu rumahnya. Tahap 8, tahap 4. Create new kategori. Kita siapkan tahap 8. Create. Muncul tahap 8. Kita buat lagi sekarang. Create new kategori. Tapi di mahir. Tahap 4. Oke. Oh, tidak sama penulisannya. Saya coba ubah. Ini seperti ini. Atau yang atas saja yang saya coba. Edit aja. Biar sama. Oke, biar sama aja. Nah, kepingin tahap 3 ini saya backup restore ke tahap 4. Caranya, kita pilih tahap 3 ini. 3 ini kita pilih. Nah, nanti akan muncul backup di administrasi. Backup. Karena tahap 3 dan tahap 4 itu orang yang berbeda, maka ini saya lepas. Include and roll-nya saya lepas. Semua materinya saya masuk. Oke. Nah, naik aja. Oke. Perform. Bapak Ibu, nah selesai continue. Karena di server yang sama, saya nggak perlu download. Kalau mau di download jangan untuk saja nggak.
Kita bisa restore langsung Bapak Ibu. Mahir 3, restoring. Oke, saya restore. Tahu di mana? Di air tahap kan nggak ada ya? Empatnya nggak muncul. Sebentar, ada yang missing. Ya, saya ulangi lagi. Ini maksudnya tahu panjang. Mahir 4. Kita cari mahir 4. Ada enggak saya sebut? Terlalu banyak ini. Nggak ketemu. Tahap 4. Tahap 4. Saya coba saya cari. Tahapannya ada 2, Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu posisinya ini berada di mana ini, karena dua-duanya. Mungkin karena kategori saya sudah terlalu banyak, gitu ya. Atau ini saya ulang dulu untuk membedakan mana yang tahap 4 yang kita coba ya. Pindah sini dulu ke ini juga pengalaman saya pertama. Ternyata begitu namanya sama dengan yang model berikutnya, ternyata susah membedakan. Nah, ini kan tahap 4 di sini ada, tahap sini juga ada. Ini saya coba menggunakan mahir 4 biar ada pembedanya ini. Mahir mahir tahap 4 maksudnya. Oke, mahir T4. Kembali ke sini, mohon maaf Bapak Ibu tadi ya. Kita ke course, ya, mahir 3. Kita ke course sekarang. Kita restore. Pilih yang sini tadi, hari 1, jam 1:31. Restore. Pilih continue. Ini sudah muncul info kan? Ya, workshop modul mahir tahap. Modul mahir. Tapi ini bukan ini yang saya maksud tadi ini. Yang kita maksud adalah ini berarti masih kurang ini. Mahir T4. Nah, sudah ketemu. Kita pilih continue. Supaya kita berada pada tempat yang sesuai dengan harapan kita. Kita baik ya. Next. Nah, ini tinggal ganti 4. 4. Katakanlah ini saya mulai tanggal 14. Mei yang akan datang. Oke, saya next lagi. Perform. Bentar Bapak Ibu. Continue. Sudah berhasil. Mahir tahap 4.
ya, model mahir tadi. Nah, tapi di daftar MyCourse saya belum saya tambahkan. Kenapa? Kan saya tunjukkan di mahir tahap 4 itu, nah ini tampilannya seperti ini. Nah, sama kan Bapak Ibu dengan tadi? Nah, saya mau tunjukkan juga backup restore selain yang ada di menu administrasi. Di mana? Di set administrasi, pilih course, manage course. Saya pilih sekarang model darurat. Backup restore-nya sebenarnya bisa ditambahkan dari sini. Nah, view, edit, enroll user, delete, hide, backup, restore. Nah, kursus ini sudah kayaknya nggak berlaku ini. Kayaknya perlu ditutup. Ya, di hide berarti. Wah, ini sudah nggak dibutuhkan, ini dihapus saja ya gitu. Ini belum di-enroll, ini belum ada pesertanya sama sekali. Ya kita enroll. Belum ada sama sekali, belum ada pesertanya, enroll. Siapa gurunya? Masukkan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang saya di navigasi nanti akan muncul mahir tahap 4 di kursnya itu. Ini kursus saya nanti. My course, oh ini ada 4. Model mahir 4. Model mahir 3. My course. Oke. Saya akan backup model 6 ini, model 7 ini ke model 8. Dari menu yang ini tadi, set administrasi tadi. Course, manage course, tahap 7 ini. Tahap 7 ini sudah berlangsung dan saya mau backup restore. Caranya gimana? Tahap 7, ini Bapak Ibu ada. Nah, ini gurunya ada 1, non teachernya ada 1, kemudian studentnya ada 170 peserta tahap. Saya kepingin backup tahap 7 ini menjadi tahap 8 tanpa mencantumkan penggunanya. Apa yang saya lakukan? Ya backup di sini. Sama dengan backup yang tadi. Nah, include-nya dilepas. Next. Next lagi. Perform. Nah, ini backup dari tahap 7. Kita cek sekarang nanti. Kita klik continue. Oke, model tahap ini tadi nomor 3, ini sekarang model tahap 7. Kita restore sekarang ke tahap 8. Oke. Klik next. Kita di mana? Tahap 8. Kita continue. Ini tujuannya tadi membuat rumah itu supaya nanti begitu kita backup restore, rumahnya sudah. Continue. Next. Nah, ini baru berubah menjadi 8.
Ya, nanti tahap berikutnya saya gunakan itu, sudah nggak repot-repot lagi, tinggal menambahkan dan mengedit tentunya. Karena nggak mungkin, mohon maaf ya, model misalnya sudah tahap 8, gitu ya, model tahap 8, di sini bunyinya tahap 7 misalnya. Nggak mungkin, ya kan? Tugasnya harus diedit. Masa ini tanggal 7, ya kan? Berarti ini harus diedit, turun edit. Dan saya harus rubah menjadi tahap 8. Nah, ini misalnya berakhir tanggal 20, jelang hari raya misalnya. Ini dihapus, bukan 7 lagi. Nanti kapan mulai bisa ngirim tugasnya? Berarti mulai tanggal 1. Berakhirnya kapan? Tanggal 2. Sudah kasih. Seperti itu Bapak Ibu. Oh, sebentar. Ini harusnya lebih tinggi. Ini harusnya lebih. Seperti itu Bapak Ibu tentang backup restore. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu kepingin backup restore dan posisinya ini dipindah ke komputer lain, di server lain, ya harus di-download. Harus di-download. Jadi saya kemarin itu sama juga apa istilahnya, pindahan dari Gmail itu tak kumpulkan semua ini kumpulan dari file yang saya punya Bapak Ibu ke server baru, ya otomatis saya pindahkan, download dulu. Itu gambarannya Bapak Ibu. Mungkin sementara itu dulu sambil saya melanjutkan materi, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Dipersilahkan. Monggo. Bapak Ibu, videonya diaktifkan, mic-nya di-on-kan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Monggo, ini karena ada yang mau bertanya, Bu Ani. Silakan Bu Ani. Ada Bu Ani, ada Bu Nur Habibah. Bu Nur Habibah, monggo, mungkin yang mau ditanyakan. Nggih. Ngapunten Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini Pak, saya itu kan termasuk orang yang gaptek nggih Pak nggih. Ngapunten kalau nanti berbicaranya agak keliru. Tadi ketika panjenengan menjelaskan tentang import soal menggunakan icon nggih Pak nggih. Nah, itu kan harus bentuk narasi nggih. Teks nggih. Teks. Nah, kalau seandainya saya mau menggunakan icon, padahal saya itu kan mata pelajarannya kimia, Pak. Kalau berhubungan sama misalkan persamaan reaksi, kemudian ada grafik, gambar, itu bagaimana nggih Pak nggih?
Berarti itu nanti Ibu menggunakan format yang di Examview, Bu. Oh, bisa nggih? Tetap Nah, sama pakai icon. ya mau persamaan, gambar, tabel, ada semua, Bu. Oh, tapi Pakai itu ya pakai alat termasuk bantu lain, Bu. icon nggih, Pak nggih? Dalam Itu ya termasuk pakai icon yang dijelaskan Pak Sukari tadi? udah, Oh, beda. udah, Bu. Nggih. Ini kan saya mencoba untuk mencontohkan mulai dari yang teks, ya kan, pilihan ganda, ada juga yang isian singkat. Kadang-kadang UNBK kemarin kan ada isian singkat, toh, Bu, kan? Nggih. Tuh, saya coba memberikan contoh yang sederhana dulu. Oh, ngoten. Maksudnya nanti bisa bertahap. Nanti Nggih. bagaimana untuk yang bergambar. Tentunya tahap mahir itu keyword dan kata kuncinya jika Bapak Ibu memahami, namanya kan kita belajar, Bu, ya. Nggih. Prinsipnya jangan takut salah. Ya kan? Nggih. Tuh, ini penting nih. Saya hari ini juga gagal-gagal terus, Bu. Belajar juga saya. Hmm. Terbayang nggak Bapak Ibu, saya ngobrol sendiri hampir 1 jam ternyata suaranya nggak muncul. Live streaming gitu loh, Bu, ngomong dewe kayak orang gila gitu. Begitu saya dengarkan, loh kok nggak ada suaranya, ya Allah. Ternyata apa Bapak Ibu? Mic-nya itu ke disable sama saya. Hmm. Memang awalnya itu kayak semacam ada suara noise-nya gitu loh, Bu, rame gitu. Nah, saya lupa kalau mic-nya itu tadi itu tak matikan, oh berhenti. Nggih. Streaming lupa tidak saya on kan. Padahal itu adalah saya belajar pertama sekali menggunakan OBS. Karena juga kepingin bahwa teman-teman kita yang belajar katakanlah tidak bisa video conference begini, ini bisa live streaming melalui YouTube. Jadi maksud saya, Bu. Nggih. Itu ya pasti ada hikmah kok, Bu. Pasti itu. Jadi terkenang, oh gara-gara ini. Ya ketemu mic-nya. Tadi, Bu, jam 9:30 sudah menjanjikan tahap 7 itu live streaming, Bu. Mic-nya sudah on, sudah tak tes. Halo, tes 1, 2, 3, kasus. Yang bunyi, Bu. Hmm. Ternyata apa? Jaringannya nggak kuat. Putar. Nggih. Wah, nasib itu. Kenapa? Karena saya live-nya itu dua laptop, Bu, saya ini. Satu saya pakai presentasi, satunya saya pakai kontrol sebagai apa semacam host gitu. Jadi saya tahu oh presentasi saya itu sudah tampil apa belum. Jangan sampai misalnya ya mohon maaf ya, saya sudah bicara tapi tampilan di klien, tampilan di orang lain belum muncul kan aneh juga itu loh, Bu. Jadi semacam ada kayak monitor kontrol gitu, Bu. Nah, seperti itu. Jadi prinsipnya kalian sudah tak kirim, Bu, kemarin bab 3 itu ada sekitar 66 halaman, Bu. Itu saya berikan waktu mendampingi jadi konsultan di SMA Negeri 1 Gresik tahun 2018 akhir kemarin. Seperti itu, Bu. Nggih. Jadi menggunakan Examview. Pak Ferdian tadi sudah menjelaskan panjang lebar contoh-contoh yang di Examview. Seperti itu, Bu. Nggih, Pak, matur nuwun. Nggih. Monggo Pak Khalil bergantian. Kami sudah siap-siap bertanya ini. Pak Khalil, halo. Mic-nya sudah terbuka. Pak Taufik, monggo mungkin. Nggih, monggo Pak Taufik. Nggih, Pak, ini sambil background-nya pantai, Bapak. Wah, di Madura. Biar seger nih, Pak. Nggih, agak mendung, Pak. Ini air lagi pasang, Bapak. Oh, iya, betul ini. Nggih. Gimana Pak Taufik? Gimana? Ya, begini, Bapak. Setelah mencoba modul-modul
import dan mengupload soal. Ternyata setelah saya rasakan, ya paling praktis kita menggunakan exam view, Bapak, menurut saya. Setelah saya coba icon, saya coba GIF, alhamdulillah ternyata di exam view kita bisa mengkoleksi soal, langsung kita import. Jadi seperti itu Bapak, pengalaman-pengalaman yang saya rasakan kemarin. Namun ketika saya sampaikan ke teman-teman guru pada saat IHT kemarin hari Kamis itu Bapak, hari Rabu itu Bapak, Langsung teman-teman tancap guru gas. mengeluh. Kenapa Pak? Langsung tancap gas ini. Inggih Bapak, saya langsung coba biar tidak lupa Pak. Ketika tidak langsung seperti itu saya cepat lupa. Siap, lanjut. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ternyata teman-teman guru senang dengan exam view. Cuma langkah-langkahnya mereka ingin video tutorial. Akhirnya saya buatkan versi saya Bapak. Ya sedikit banyak mengadopsi videonya Bapak Kari. Alhamdulillah setelah mencoba sampai 5 file bank itu Bapak, alhamdulillah guru-guru sudah malah lebih senang dengan exam view daripada GIF sama icon Bapak. Oh ya, prinsipnya adalah Bapak Ibu harus menguasai semua supaya nanti tahu kelebihan dan kekurangan, itu maksud saya. Iya Bapak. Mulai dari yang kecil, yang teks, sampai dengan yang exam view itu. Memang sengaja tidak saya setup langsung memberikan ke exam view, memang tidak. Saya coba kepingin merasakan gitu loh Bapak. Iya Bapak. Alhamdulillah juga Bapak. Kemarin saya coba suruh buat satu persatu di exam view, tidak menggunakan exam import utility. Jadi langsung ke generator itu Bapak, buatnya satu-satu. Ya, jadi satu-satu Bapak, buatnya satu-satu. Kalau ada gambarnya, langsung copy paste. Nah, itu teman-teman guru senang yang itu. Walaupun mereka masukkan soalnya satu persatu. Daripada di Word dulu. Tapi nanti biar mereka perbandingan, enak yang mana, monggo kerso gitu Bapak. Ya, itu Bapak pengalaman Bapak saya itu. Terima kasih. Salam kenal ke teman-teman semua. Salam ke keluarga. Iya Pak. Bapak Ibu ini menggunakan exam view itu kalau saya menurut saya kepada guru-guru itu jangan yang sulit. Yang menurut Bapak Ibu yang mudah, itu prinsipnya itu. Kalau sama-sama copy paste dari Word ke exam view, makanya kemudian daripada sama-sama copy paste dari Word ke exam view, saya ngajari para guru-guru langsung copy paste dari Word ke model. Saya 2 tahun terus terang nggak pernah ngajari import kepada itu. Itu 1,5 jam, 2 jam selesai satu paket soal. Seperti itu. Jadi guru-guru ya saya enak gini aja Pak, gitu. Daripada nanti harus ke exam view, toh nanti copy paste juga. Ini kan langsung ke model. Nah, ini pengalaman Pak Taufik, tapi jarang saja nggak apa-apa. Prinsipnya Bapak Ibu kan juga punya pengalaman baru menggunakan aplikasi exam view. Kan seperti itu Pak. Jadi terima kasih Pak. Itu bisa dijadikan testimoni loh Pak itu Pak. Jadikan tugas loh itu. Apa yang Bapak lakukan di IHT, di pembuatan itu bisa dijadikan tugas Pak Taufik Akbar. Seperti itu ya? Enggak Pak, terima kasih. Monggo teman-teman yang lain juga berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Silakan Bapak Ibu yang lain berbagi karena memang jadi
apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu alami, ya, bisa berbagi melalui video seperti ini, atau bisa juga diskusi di grup, mungkin problem-problem yang Bapak Ibu. Yang pasti dengan video tutorial yang sudah saya siapkan itu, insya Allah sangat membantu Bapak Ibu, pelan-pelan diikuti. Contohnya itu. Kalau Bapak Ibu cepat, biasanya ada yang lewat, biasanya terus gagal. Gitu. Jadinya silakan Bapak Ibu ikuti secara bertahap, gitu. Tahap demi tahap. Pak Khalil ini bertanya, contoh backup resep tadi itu kan tingkat ke tingkat yang sama, karena nama kursus tapi username-nya wah ini kayaknya perlu bikin. Saya nggak paham maksudnya. Kursusnya tetap di satu tempat, satu tingkat, enrollnya beda. Prinsip begini Pak, penamaan kurs itu tidak boleh sama. Misalnya kelas X A2020 itu nggak boleh dengan nama yang sama. Karena unik nama user, nama apa namanya? Nama ID kursusnya itu unik. Seperti itu. Nah, kalau berbeda tahun ya berarti posisinya Bapak Ibu bisa menggunakan tambahan tahun. Tambahan tahun. Atau, ada tahun lagi. Kursusnya sebenarnya sama ini Pak, tapi orangnya berbeda. Kan begitu ya. Berarti kan nanti kalau kemudian Bapak Ibu memastikan kurs yang sama, tahun yang berbeda, anak yang berbeda, berarti kan ada anak lain di tahun kemarin. Nah, seperti itu Pak Khalil. Logikanya begitu. Kursnya kan kurs A ini, kita buat kurs A ini misalnya ya. Kurs A ini misalnya. Namanya X10. Ya kan? Ini sudah ada siswanya nih. Bapak maunya itu backup restore, nggak pakai apa namanya, nggak pakai pengguna, tapi nama yang berbeda, kan begitu. Yang saya tangkap begitu. Jadi tahunnya aja yang berbeda. ID-nya harus berbeda Pak, ID-nya. Seperti itu Pak. Oleh silakan ada lagi. Ini Pak Khalil limitnya masih bermasalah. Assalamualaikum. Salam. Ya, mau tanya Pak. Silakan Pak. Halo? Halo. Nggih. Pertanyaan saya mungkin hampir sama dengan Pak Khalil ini. Mungkin hampir sama. Gini, pada saat kita membackup data mau pindah memanfaatkan server sekolah.
Oke, tadi username-nya apa istilahnya penggunanya itu harus ditambahkan ke yang lain. Apa tidak atas nama kita atau gimana, Pak? Harus beda gitu katanya. Tadi. Bisa dipahami, Pak? Belum. Gini. Selama ini mulai tingkat dasar, kemarin saya itu bertanya, pemanfaatan server sekolah untuk LMS ini, model ini di mana letak artinya signifikannya pemanfaatan server sekolah yang selama ini server sekolah itu kan hanya dimanfaatkan untuk UNBK. Nah, pertanyaan saya, apabila nanti kita backup ke server sekolah itu penggunanya harus beda dengan kita, Pak. Penggunanya harus beda dengan kita. Artinya admin. Oh, admin. Nggih. Bapak posisinya admin juga di sekolah, bukan? Nggih. Yang jadi pertanyaan saya itu mulai tingkat dasar kemarin itu selama ini kan admin itu pakai laptop. Kemudian kalau di sekolah ini kalau misalkan data ini sudah banyak, kebetulan kan masih belum saya masukkan semuanya itu. Gurunya, mata pelajarannya masih belum karena mungkin lebih banyak yang ada di SMA, kemudian gurunya juga banyak, kalau di SMP kan cuma sedikit. Jadi kalau misalkan hanya saya kelola dari laptop, itu insya Allah menurut saya sih nggak perlu kita backup ke server. Cuma yang jadi pertanyaan saya itu, nah ini LMS ini kan keinginannya bisa memanfaatkan server yang ada di sekolah. Kemudian pada tingkat mahir ini ada materi tentang backup supaya file-file yang kita backup itu nanti tidak hilang. Itu yang saya pelajari sekelumit yang saya ketahui dari video yang saya amati. Yang jadi pertanyaan pada saat kita meng-backup ke server, saya belum paham ya, backup ke server, kemudian di server itu adminnya harus beda, Pak. Maksudnya admin ini administratornya ya? Nggih. Pengalaman sih harus dibedakan. Pengalaman supaya nggak crash saja. Contoh, saya demokan dulu Pak ya. Biar saya paham maksudnya, mungkin mulai sambung ini yang mungkin Bapak sampaikan. Nggih. Contoh nih misalnya, Bapak sekarang belajarnya menggunakan katakanlah di Genimio.com misalnya nih Pak, misalnya Genimio.com ini Pak ya. Oke. Contoh nih Pak misalnya. Nah, ini kan harapannya Bapak, aku ini tak backup di sini, tak restore di sekolahan kan gitu ya? Nggih. Itu Pak maksud saya. Nggih. Nah, saya analogkan Bang. Server sekolah itu di sini Bang. Namanya Wagub ID. Ini sama-sama modelnya Bang. Sama-sama modelnya, anggap ini server sekolah. Tak bedakan Mbak kemarin itu, saya bisa mendeteksi orang kalau ini salah kamar apa enggak. Di sini ada e-learning wahana Gresik Belajar. Di sini wahana Gresik Belajar. Tujuannya apa? Kalau ada orang kok lupa ini kok nggak bisa masuk, akses di mana? Ini nggak bisa. Nah, saya bisa deteksi, oh salah kamar Pak, bukan di situ tempatnya, itu Pak. Nah, yang mau saya sampaikan adalah administrator yang ada di server sekolah dengan yang ada di sini Pak, saya bedakan Pak. Ini contohnya misalnya admin.
Tapi di saya logout dulu aja biar tahu bedanya. Oke, saya logout dulu aja. Kok nggak mau logout ini? Saya logout. Nggak mau logout ini, Pak. Mogok dia. Setelah saya logout sebenarnya Bapak Ibu, ini sebenarnya profilnya berbeda Bapak Ibu. Profilnya itu bukan admin lagi, tapi admin Wagub begitu. Nah, tadi saya contohkan bahwa filenya itu tak kumpulkan jadi satu nih Pak, ini contoh filenya ini. Ya, contohnya itu contohkan di sini itu semuanya yang dari Genimil tadi Bapak Ibu tak ekspor dari ini. Baru tak restore di server yang baru. Seperti itu Pak, tahapannya Pak. Dan memang saya terus terang membahas khusus tentang pemanfaatan server pasca UNBK ceritanya. Kenapa saya mencoba menuliskan itu? Karena ya jangan sampailah kemudian server-server pasca UNBK itu kemudian tidak tidak berdaya gitu Pak. Daya sampai saya nulis seri 1, seri 2 nih Pak Lu. Khusus bahas tentang server Pak. Saya bahas tentang apa namanya latar belakangnya, saya bahas tentang apa namanya komplit ini Pak. Ini sudah di-share ya Pak ya di grup? Gimana Pak? Beda materi Pak? Oh tidak ya? Beda materi. Nanti tanggal 11 saya mulai workshop tentang optimalisasi server pasca UNBK. Oh 11. Okay. 11 Mei besok. Okay. Pesertanya baru 14 insya Allah. Ya karena banyak yang berbarengan dengan PAT Pak, jadi banyak yang apa namanya izin tidak bisa apa namanya gabung. Jadi prinsipnya sebenarnya adalah kita ingin agar di saat Bapak Ibu belajar di genimil.com itu kan menggunakan koneksi internet. Nah, di optimalisasi server pasca UNBK itu nanti belajarnya offline, Pak, pakai SMPP. Nanti Bu Sumiati juga insya Allah mungkin gabung di sana. Bu Sasmiati insya Allah mungkin gabung. Jadi itu nanti yang akan kita bahas di optimalisasi server pasca UNBK, Pak. Jadi, oke, nah materinya tentang ini sih, Pak. Apa itu server gitu ya? Penempatannya seperti apa? Kemudian, ini saya bahas tentang UNBK. Kalau sudah UNBK terus bagaimana? Nah, ini kalau UNBK-nya sudah nggak digunakan terus seperti apa? Sekolah sudah terlanjur punya server ada 10, ada 6. Apa mau apa namanya? Dihidangkan gitu. Nggih. Itu yang saya bahas tentang apa itu teknologi virtualisasi. Nah, komplit ini Pak, ada. Saya bahas banyak ini. Kelebihan dan kekurangannya seperti apa? Itu tanggal 11 itu
seminar atau workshop Pak ya? Diklat Pak, Diklat. Loh, diklat Pak. yang tingkat mahir ini boleh ikut Pak? Boleh, wong ini tidak ada kaitannya sama ini kok, tidak ada kaitannya sama, Oh, oke. tidak ada kaitannya sama e-learning ini. Oke. Yang ingin saya coba bahas itu adalah sebenarnya UNBK itu menggunakan basis host, bukan. Nah ini kan ada ini Pak, bukan hypervisor. Jalannya Windows, ono Windows kan begitu Pak. Laptop saya ini tahun 2012 saya sudah menggunakan Linux, tak install VMware. Ini hampir berapa tahun ini? 7 tahun Pak laptop saya yang ini. Seperti itu. Nah, kita contohkan nanti bagaimana sih. Salah satu motivasi saya tahun 2012 adalah anak-anak kita itu tidak mengenal sistem Linux. Ubuntu itu seperti apa mereka nggak kenal. Kalau di laptop saya itu saya tampilkan ini loh nak Ubuntu, ini loh nak Linux gitu. Biar mereka juga kenal gitu. Biar yang mereka nggak tahu cuma Android saja atau mungkin kan rata-rata yang mereka ketahui kan Android, Windows kan gitu. Bahkan sekarang aja banyak anak-anak yang nggak mengenal penggunaan laptop gitu. Taunya mereka ya HP kan begitu, smartphone. Seperti itu Pak. Nah ini kita bahas dalam Pak, gitu ya. Termasuk ya mohon maaf Pak, ini kita bahas itu terkait erat dengan ini Pak. Banyak sekolah-sekolah yang mohon maaf Pak, ini pengalaman saya pribadi. Dokumen manajemennya itu masih belum tertata rapi gitu loh. Masih peer to peer Pak, belum menggunakan client server. Tanda dan buktinya apa? Mereka kerja masih menggunakan, mohon maaf Pak, masih menggunakan workstation. Servernya masih Windows 10, Windows 8 64 bit, Windows 7 64 bit. Walaupun oleh UNBK nggak masalah. Kan dipakai UNBK. Nah kalau sudah dipakai untuk sekolah bagaimana? Maka kemudian saya memberi contoh gitu loh. Walaupun mungkin sekolah saya kecil tidak besar, kami berikan contoh bahwa awal-awalnya saya itu menggunakan trial Pak. Nah, ini kalau kita bahas nanti di optimalisasi server pasca UNBK, nanti kita bisa bicara panjang di sana. Jadi prinsipnya adalah saya ingin bagaimana sekolah-sekolah itu servernya berdaya. Nah itu yang saya maksud Pak, yang saya maksud mulai tingkat dasar saya itu mau tanya ini. Jadi pemanfaatan optimal dari server itu apa, manfaat apa yang harus saya kontribusikan untuk sekolah dengan belajar LMS model ini. Itu sebetulnya pertanyaan mulai awal. Jadi sedikit-sedikit terjawab Pak. Jadi istilahnya biar server sekolah itu ada manfaatnya dan saya bisa komunikasi dengan sekolah bahwa ini model ini server yang ada di sekolah bisa termanfaatkan daripada kita beli server capek-capek Pak, pakai dana bos dan sebagainya tapi tidak ada manfaatnya, apalagi UNBK kemarin ditiadakan. Jadi terus diapakan server ini itu loh. Maksud saya itu gitu. Jadi dari penjelasan Pak Sukari ini bisa bermanfaat untuk saya sampaikan ke sekolah. Dan saya juga lumayan salut ya yang dari Madura tadi Pak Sapa itu sudah action ke guru-gurunya itu. Makanya saya bilang salut saya Pak Sapa itu Pak tadi Pak. Pak Taufik itu. Itu namanya tanpa bisa. Pak. Nggih. Saya belum kebetulan saya juga proktor di sekolah. Jadi ada nyambungnya lah. Loh, ya. Saya juga proktor, Pak. Saya proktor, Pak. Oke. Ada nyambungnya. Proktor itulah kemudian saya mencoba mengcapture apa yang saya lakukan gitu. Jadi gitu loh, Pak. Nggih.
Jadi proktor sekaligus teknisi. Memang sumber daya di sekolah memang kurang. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Mungkin Supari. nggih, itu cuplikan saja nanti. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih. Ada lagi silakan Bapak Ibu, monggo jika ada yang mau ditanyakan. Pasti ada sesuatu yang mau ditanyakan. Pak Bobi, silakan Pak Bobi, saya buka mic-nya, ini sudah raise hand. Halo, silakan Bapak. Sudah saya buka mic-nya. Pak Bobi. Silakan Pak Bobi. Oh, kayaknya enggak ada suaranya Pak Bobi. Bu Lulu, ada pertanyaan nggak Bu Jurahman? Pak Firman, monggo. Ini memang tanya jawab. Karena toh video-video kita, cara-cara kita upload, cara-cara kita menggunakan GIF, icon juga semuanya sudah ada di video tutorial. Jadi saya tidak perlu menyampaikan ulang gitu ya, karena memang di video itu sudah kalau diikuti insya Allah bisa. Pak Rinto. Halo Pak. Assalamualaikum, saya Bobi Pak. Ya, dipersilakan Bapak. Gini Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, kebetulan saya di SMP, saya juga dikasih tanggung jawab sebagai kepala sekolah gitu ya. Dan ini Pak siapa ini? Pak Bobi Pak. Oke, siapa Bobi? Ya, silakan Pak. Kebetulan saya dikasih tanggung jawab di sekolah ini sebagai kepala sekolah. Dan kami sudah mengimplementasikan model ini beberapa waktu gitu ya, tapi belum maksimal gitu tuh. Sementara ini kami manfaatkan hanya untuk pemanfaatan ketika penilaian semester atau penilaian akhir tahun gitu ya, atau ulangan harian gitu tuh. Tapi belum termanage dengan baik gitu tuh. Nah, tujuan saya pengen tahu gitu dari rekan-rekan atau masukan dari Bapak selaku kepala sekolah gitu tuh ya. Bagaimana sih caranya agar kami bisa memaksimalkan fungsi LMS ini untuk ngontrol, kan kemarin Bapak sampaikan bahwa melalui LMS ini diharapkan kepala sekolah bisa mengontrol gitu ya, memanage dengan baik. Nah, cuma kan ini selama ini dijelaskan di dalam tutorial itu dari sisi adminnya saja gitu Pak. Oh iya betul. Kalau dari sisi kepala sekolah sendiri nih baiknya seperti apa gitu? Kami harus melakukan yang bagaimana gitu? Apakah ada tips dan trik dari Bapak gitu biar kira-kira rekan-rekan guru di tempat saya ini bisa memaksimalkan LMS yang ada gitu tuh kan untuk pembelajarannya hari-hari gitu tuh. Dan alhamdulillah adik-adik kami sih memang sebagian besar hari-hari itu ya bawa laptop sih, memang bawa perangkat gitu tuh kan untuk maksimalkan pembelajaran, dan kami sudah fasilitasi wifi juga gitu tuh. Ya server juga sudah jalan alhamdulillah. Tapi untuk bisa memaksimalkan fungsi LMS untuk kegiatan harian ini yang masih cukup berat gitu. Lalu pertanyaan teknis Pak berikutnya. Ya. Kalau saya ingin melatih guru-guru saya seperti IHT gitu Pak ya. Sementara mereka kan sementara ini fungsinya sebagai guru gitu levelnya. Nah, kalau misalnya mereka mau di training gitu tuh, apakah cukup dengan akun yang sama atau harus berbeda akun lagi Pak? Mereka harus dibuatkan akun sebagai student atau, karena kami kesulitan gitu ketika ingin melakukan sharing materi dari manajemen gitu, dari saya gitu mau buat ke teman-teman itu masih agak kesulitan. Inginnya sih kita memanfaatkan media ini kan, katanya LMS ini kan bisa juga untuk training ya Pak ya.
Betul. Nah, kalau untuk gurunya sendiri itu bagaimana? Apakah ya sharing saja dari Bapak, apakah kita harus buatkan course khusus lalu mereka guru-guru ini di set sebagai student atau bagaimana gitu Pak? Itu yang kedua. Mohon maaf ini Pak, agak banyak nanyanya. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, biasa kami melaksanakan PAT atau PAS itu sekali jalan itu kurang lebih, karena peserta didik kami di SMP kami itu ada 600 orang lebih gitu, 660-an. Nah, itu biasanya karena kapasitas server UNBK juga kan masih terbatas, biasanya kami buat menjadi 2 sesi biasanya. Karena perbedaan waktu itu, maka ada kendala-kendala yang sering kami hadapi. Dari proktor itu memberikan pakai, bagaimana kalau pakai token Pak? Nah, kita pernah pakai token, tapi kendalanya itu seringkali harus keluar masuk anaknya gitu Pak. Tokennya harus masukin token lagi. Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah ada tips dan trik dari Bapak untuk implementasi pas PAT ini kira-kira biar aman itu bagaimana Pak gitu? Kemarin ada yang usul pakai exam browser, itu bagaimana gitu tuh? Ya, tips dan triknya bagaimana caranya biar pelaksanaan PAS atau PAT di sekolah itu aman lah, tidak menghindari kecurangan dari anak gitu tuh. Bagaimana tekniknya atau tips dan triknya? Sementara gitu dulu Pak. Mohon maaf kalau saya agak terbata-bata dalam hal ini. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak atas sharingnya ya, dari Pak Bobi, yang juga beliau dapat amanah jadi kepala SMP seperti itu. Bapak Ibu, saya juga izin pernah juga mantan gitu, tapi di SMA yang 1. Kalau pengalaman saya dulu itu seperti ini Pak. Jadi kalau dulu waktu itu saya ini Pak, punya semacam konsultan gitu. Tim konsultannya itu kita coba minta bangun sistem informasi. Karena bangun sistem informasi ya artinya ya kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan dari top manajemen. Saya butuh misalnya tahun 2009 nih Pak pengalaman. Saya minta kepada konsultan, Anang, saya butuh anak-anak yang PPDS itu kemudian nilainya masuk ke sistem. Itu langsung bisa kedetek. Sistem model dengan pas waktu itu diintegrasikan, Pak. Langsung muncul grafiknya. Seperti itu. Oh, nilainya sekian, sudah terdisplay, langsung ada SMS jelas ke sana. Artinya memang sistemnya terintegrasi. Dan itu saya minta bantuan konsultan untuk develop program supaya nggak pisah-pisah gitu. Ini PPDB sendiri, ini ada sistem sendiri, ini ada, ini kan bisa diintegrasikan dalam satu sistem informasi sekolah. Memang sih awalnya ya bahasanya itu mungkin tertati-tati gitu, harus bertahap untuk mengembangkannya. Sangat butuh waktu untuk itu, sehingga ya otomatis mana ya ada sistem yang untuk membantu memanage dan mengelola itu harus ada sistem informasinya itu untuk memudahkan kalau memanage dan mengontrol. Itu yang pertama. Tapi akan saya tunjukkan sedikit pengalaman saya. Wah, nggak ada filenya di sini. Hilang internet. Oke, saya batalkan dulu. Yang kedua, Bapak Ibu. Akan saya jawab yang kedua langsung.
tentang pengalaman mengelola learning management system. Ini sasar dulu. Oke, Bapak. Pak Bobi, di LMS itu sebenarnya ada kewenangan yang bisa kita tambahkan, Bapak. Di user itu ada namanya permission. Coba ini ada permission. Nah, permissionnya ini yang perlu kita atur. Siapa saja yang punya hak sebagai administrator di situ. Permission. Ini. Siapa saja. Artinya administratornya bisa lebih dari satu. Tidak hanya satu orang saja misalnya sambil. Bisa ditambahkan. Yang berikutnya adalah kita bisa mendefinisikan siapa berwenang untuk apa. Ini ada. Yang berikutnya, kita bisa mendefinisikan role-nya. Nah, menurut saya, ya Bapak Ibu, untuk kepala sekolah itu haknya ada di manajer. Harus ini. Haknya di manajer itulah yang bisa mengetahui aktivitas Bapak Ibu guru. Oke. Nanti Pak Bobi bisa menerapkan aksesnya itu. Karena sejatinya pada saat kita sudah menggunakan sistem LMS ini, nanti ada fitur sebenarnya ada kumpulan nilai. Namanya grade. Jadi anak-anak itu asesmennya yang dilakukan guru-guru apakah itu ada grade, Bapak. Ya. Dan di grade inilah kemudian Bapak bisa mengetahui, oh saya nanti ternyata misalnya di model 6. Ya. Di model 6. Bisa dicek nanti. Grade-nya seperti apa? Ini ada grade. Oh, ini masih hanya penugasan saja, belum ada nilainya. Nanti bisa dicek skalanya seperti apa, berapa bobotnya. Ini bisa diatur. Kemudian nilainya bisa kemudian ada sampai posisi ini Bapak Ibu, ada semacam apa? Pengelompokan. Oh, nilainya 100 itu nanti amin itu ini ada semacam persentasenya. Itu menyender bisa aja. Ya. Oke. Itu kalau dari sisi gurunya menyampaikan. Kalau dari sisi administrator, ini balik ke pertanyaan administrator tadi. Kalau saya kepala sekolah seperti apa? Berarti Bapak dipastikan nanti pada saat posisinya apa ya? Semacam Bapak kan nanti punya akun. Nah, akunnya itu bisa dimasukkan sebagai ya, levelnya level administrator. Karena bisa nanti bisa mendeteksi dan bisa masuk ke semua mata pelajaran yang sudah kita masukkan. Dan di sini ada analisis nanti. Analisisnya seperti apa? Jadi pada saat nanti bisa kita tentukan semacam kriteria analisisnya itu. Dan itu nanti terkait dengan penilaian kepada anak-anak kita. Seperti itu. Akan saya contohkan, misalnya di saat membuat mata pelajaran, kita ingin mengetahui aktivitas guru. Gimana caranya?
Berarti di kurs yang kita buat, ya di kurs yang kita buat, nanti kita harus, ini ada set administrasi, mana set administrasi. Terus, nah ini, contoh tahap 6 misalnya, saya ingin tahap 6, saya berikan contoh tahap 6. Pada saat menentukan ini, Bapak Ibu, saat menentukan tahap 6, kemudian kita enroll, kita view ini, kita bisa menambahkan penggunanya. Wah, ini banyak kemarin. Nah, Bapak Ibu, assign role-nya, pilih manajer. Siapa manajernya? Ya masukkan kepala sekolah. Itu Pak Bobi. Supaya kepala sekolah bisa ngetrace apa dan seperti apa assessment yang diberikan atau materi-materi pembelajaran yang diberikan pada siswa-siswa kita. Seperti itu, Pak. Berarti termasuk kita juga bisa ngatur untuk wali peserta didik juga bisa berarti ya Pak ya? Wali siswa. Iya, maksudnya wali siswa untuk kontrol kondisi anaknya dari Moodle ini juga berarti bisa ya Pak? Kalau misalnya kita atur permissionnya tadi untuk orang tua gitu kita buat. Orang tua nanti haknya seperti apa Pak? Kalau boleh ya hanya untuk melihat apa tadi kan Bapak lihat kan tadi ada grade itu apa grade book ya Pak ya? Berarti kan wali siswa bisa dikasih permission untuk melihat grade book saja gitu tuh. Berarti tidak hanya kepala sekolah kan, berarti orang tua juga bisa diberi akses untuk itu atau bagaimana Pak? Jadi gini, di model ini Pak ya, karena manajer artinya membawai guru, kan itu Pak ya? Membawai non guru, artinya jika ada asisten guru. Ini Pak, nah contohkan ini. Kalau ini Bapak Ibu bisa dimasukkan ke manajer, wah itu kacau nanti orang tua nanti itu bisa melihat sampai merubah dan seterusnya itu Pak. Maksud saya yang di permission tadi itu kan Pak bisa diutak-atik tuh Pak maksudnya. Nanti dibuat role baru gitu tuh. Oh ya bisa. Maksudnya dibuat role baru bisa. Iya itu maksudnya ya. Saya kira dimasukkan ke manajer. Bukan, kalau tadi kepala sekolah maksudnya bisa dibuat role khusus gitu kan, berarti kalau untuk wali peserta didik juga bisa dibuatkan role-nya gitu maksud saya. Di logika saya gitu tuh. Bisa Pak. Saya tadi pemahaman saya dimasukkan ke manajer, jangan. Oh, ya bukan, nanti kalau gitu ya berantakan Pak. Berantakan kita nanti Pak. Nah, assign role-nya ini yang bisa di-create baru dengan ketentuan, misalnya hanya bisa melihat nilai dan perkembangan anak, kehadiran, seperti itu mungkin bisa Pak. Bisa diatur begitu. Tapi saya juga belum coba, terus terang saya belum coba sampai ke situ loh Pak ya. Iya Pak ya. Ya, tapi prinsipnya difasilitasi gitu. Oke, iya Pak. Oke, terima kasih. Kalau yang untuk ujiannya tuh Pak, gimana Pak tips dan triknya Pak, biar aman? Nah, gini Pak, tips dan triknya. Yang pertama, jika Bapak Ibu punya katakanlah exam bro yang stabil, memang sih saya rekomendasikan gunakan itu. Tapi saya masih belum menjumpai exam bro yang stabil untuk HP Android. Saya coba-coba pernah itu, mohon maaf, bisa masuk nggak bisa keluar. Pakai exam bro itu. Di internet itu kan banyak itu Pak, pilihan exam bro yang untuk Android itu Pak. Bawaan modelnya sendiri belum ada Pak atau bagaimana Pak? Atau harus pakai plugin tambahan? Yang di model itu bawaannya anak begitu akses bisa di setup langsung ke login langsung bisa.
Jadi nggak Pengalaman perlu Bapak kalau ngulangin, untuk langsung begitu akses ke LMS kita langsung menuju ke login. login. Hmm. Itu bisa. Nah, biasanya Bapak kalau untuk menghindari kan biasa kadang anak memanfaatkan chat itu untuk apa ya, diskusi saat ujian gitu tuh kadang ya kadang ya kemarin juga ada kasus itu ya karena internetnya aktif mereka browsing sambil browsing. Nah, itu maka kadang kami harus manual gitu Pak. Sementara ini kan pengawas suruh muter-muter gitu. Kalau misalnya ada fungsi built-in atau plug-in yang direkomendasikan oleh Bapak, ya mungkin kita bisa pakai gitu tuh. Itu harapannya gitu Pak. Boleh berbagi Pak saya Pak. Izin berbagi Pak ya. Saya tahun 2012 itu Pak, ulangan harian nih Pak. Orang lain sudah masih pakai kertas, saya sudah pakai LMS model ini. 2012. Saya cuma tanamkan gini value-nya kepada anak-anak itu. Saman percuma nilai saman bagus, mau 90 100. Tapi kalau saman nggak jujur. LU loh Pak itu Pak. Ke pribadiannya ya Pak ya, kita penekanannya gitu. Iya Pak, coba. Saman mau saya berikan begini. Terus itu yang ribut malah tambah orang tuanya kok Pak malah. 2012 pengalaman, saya berikan begini. Silakan dikerjakan mau jam 4 sore sampai jam 9 malam silakan. Mau di warnet silakan, mau di rumah silakan. Saya bilang begitu. Saya sampaikan begitu. Tapi kalau saman kemudian tidak jujur, itu walaupun nilainya 90 100, nggak ada maknanya. Saya bilang begitu. Saya akan lebih bangga nilai saman 45, 35, 50. Itu kalau hasil kerja saman sendiri. Itu yang saya tanamkan Pak pada murid-murid saya. Oke Pak. Kemudian apa yang terjadi Pak? Begitu nilainya nggak bagus, mereka minta remedi. Pak, apa remedinya ini? Tapi coba bisa dibayangkan, begitu mereka nilainya di atas, dengan kejujurannya itu di atas 75, yes, itu loh Pak. Apa Pak Bobi nggak ingin seperti itu kepada anak-anak kita? Ya sebenarnya langkah-langkah itu sudah kami coba terapkan gitu Pak. Tapi menghadapi anak-anak yang 600 lebih ini ya agak kewalahan juga kami gitu. Karena latar belakangnya berbeda sih. Butuh bertahap. Artinya value itu tetap terus harus Iya, tetap itu ingin kita terapkan juga. Tapi mungkin ada ya yang bisa kita lakukan juga treatment apa preventifnya lah Pak gitu tuh kalau ada. Ada Pak, sampai kemudian fitur chatnya itu dihilangkan Pak. Pengalaman dari SMA Negeri 1. Ini sharing dengan SMA Negeri 1 Bojonegoro Pak ya. Ya itu juga sudah saya lakukan itu. Pak Sukari, supaya anak-anak nggak bisa cuntuan, saya tidak aktifkan. Jadi mode message-nya itu di disable Pak. Kemudian anak supaya nggak curang, anak hanya boleh login 1 kali. Seperti itu Pak. Nggak boleh login di 2 tempat. Gitu Pak. Iya. Bagian dari apa istilahnya usaha lah Pak sekolah untuk mengantisipasi lah seperti bahasa Pak Bobi tadi. Seperti itu Pak Bobi yang saya. Pak Bobi pernah nggak menggunakan IOCBT? Ya, kita pakai 2 sistem, pakai yang CBT itu, yang tadi saya bilang pakai token-token itu Pak. Gitu, kita kewalahan ketika setiap 15 menit harus share token lagi gitu kan. Karena iya, betul, ya. Itu salah satu titik kendalanya di situ gitu. Jadi guru-guru yang terutama jadi pengawas ini kan agak kewalahan juga. Sementara sekian 24, 25 ruangan gitu kan, jadi agak kewalahan gitu untuk share itunya tuh. Saya ini menyiapkan PAT sekolah juga Pak untuk persiapan hari Selasa. Ya Pak ya. Ya, sama juga menggunakan Binomio saya. Oke.
Ya makanya kita mau coba opsi yang lain pakai Genomio gitu tuh. Karena kemarin kita coba pakai hosting down Pak, baru masuk 100 orang itu nggak nyampe 100 orang sudah down servernya gitu. Jadi sementara kita pakai server lokal itu pakai IndiHome kan IP-nya dinamik tuh Pak. Nah, ketika IP dinamik itu random, kadang dapat IP public, kadang dapat IP private gitu. Seringkali menjadi kendala juga. Iya, Kita iya, cari betul. provider yang bisa kasih IP public, sementara ini belum terjangkau biayanya untuk Betul. kami gitu. Itu sama Masih- seperti yang saya alami kalau gitu, Pak. Masih cari opsi-opsi gitu tuh Pak. Makanya senang sekali kemarin Itu ada yang opsi saya dari alami, Pak. Genomio. Ya, moga ada pencerahan di sini Pak. Makasih banyak atas sharingnya Pak. Ya, sama-sama Pak Bobi. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Silakan yang lain Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya. Karena memang momennya tanya jawab. Pak Rinto. Iya, di sini juga sudah mulai waktu asar ini, Mbak. Yang nggak ada Bapak Ibu? Nanti insya Allah ada rekamannya, Bapak Ibu. Insya Allah kami coba rekam ini. Kalau yang pelatihan pemanfaatan server tadi itu ada pendaftarannya nggak Pak? Saya belum dapat infonya tuh Pak. Oh ya, Bisa nanti tak kasih, Pak. di-share. Oke. Makasih Pak. Iya. Nanti kita sharing lebih detail tentang penggunaan server sih. Ada Pak nanti Pak. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup Pak. Cukup. Ini sudah mau asar ini. Oke Bapak Ibu, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah bergabung pada workshop level mahir ini untuk sesi tanya jawab. Nanti kita schedule lagi untuk penutupan dan kami berharap Bapak Ibu bersegera siap-siap untuk video testimoni karena nanti sertifikat bisa segera kami terbitkan. Dan insya Allah tanggal 11 Mei kita akan menyelenggarakan diklat optimalisasi server sekolah pasca UNBK. Ya, jadi silakan yang mau bergabung dipersilakan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.